jadi ini ada cuitan dari Palti West. Ini yang mencuitkan, lagi-lagi penyidik KPK melakukan malpraktek, alat bukti yang tidak ada kaitannya dimasukkan. Jadi apakah beneran seperti itu guys? Ada malpraktek di kasus Hasto? Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Sepertinya penyidik KPK memberikan alat bukti yang tidak ada kaitannya dimasukkan di sidang kasus Hasto guys. Ahli forensik KPK pun ternyata sepertinya tidak berani memastikan kevalidan file penyadapan dari penyidik KPK guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Ini metadatanya. Oke. Kalau saya tanya kepada saudara ahli, ya, dari data ini, ya, apa kaitannya dengan perbuatan suap? Ada nggak keterangan yang kita bisa ambil bahwa ini terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh Pak Hasto atau perintangan penyidikan? Tentu tidak bisa saya terangkan, Pak. Nggak bisa, ya, baik. Ini guys. Selain itu saya juga mau melihat ini ada beberapa bukti 36, 35, 36 dan 37. Coba tolong lihat di tempat saudara itu, berkenaan dengan Rezeki Ambarwati. Iya, Pak. Karena di sini yang disita ini adalah dokumen elektronik dan juga di dalamnya macam-macam, ya. Ada SIM card. Pertanyaan saya begini. Ketika saudara memeriksa ini, apakah saudara melihat atau mengetahui dari apa yang disampaikan oleh penyidik, atau paling tidak ketika saudara melihat handphone ini, ya, isinya itu apa? Apa kaitannya dengan Pak Hasto? Mungkin kita bisa lihat hasil forensiknya, Pak. Bisa diperlihatkan mengenai pemilik Rezeki Ambarwati. Kalau mengenai keterkaitannya tentunya kembali lagi ini direview oleh penyidik, Pak. Ini kita perlu cek kesesuaian ya, Mas Hafni. Di poin 25 di halaman 18 itu kan disebutkan tadi, saudara ahli menyebutkan itu rekaman di tanggal 5 Januari 2020. Ada nomornya di belakangnya 1636. Kalau di sini yang terlihat nomornya sama, ada 1636, tetapi dibuatnya di 24 Januari 2025, dimodifikasi 4 September 2024, last aksesnya 27 Februari 2025. Bagaimana menjelaskannya ini, Mas Andi? Kenapa dimodifikasi dulu baru dibuat urutan waktunya? Baik. Jadi kalau metadata daripada yang dilihat ini adalah metadata dari file system, bukan metadata internal daripada dokumen elektroniknya. Jadi metadata itu ada dua, ada metadata file system, ada metadata internal dokumen elektronik. Gitu. Sebagai contoh yang mudah ya, misalnya kita punya file Office ya, Word, itu misalnya kita lihat di dalam Explorer, di file Explorer, itu kita bisa lihat create, modified, and access-nya. Itu merupakan metadata dari file system. Tapi kalau kita lihat buka Word-nya, lalu kita buat kita lihat properties-nya, di situ adalah metadata internal daripada Word.
dalam hal ini yang kita lihat di sini adalah metadata file sistemnya, bukan metadata dari file dari WAV-nya. Oke, itu bisa ditunjukin mungkin show full informationnya biar lebih kelihatan, Mas, agar nggak sulit menjelaskan. Nah, ini metadata dari file internalnya. Tapi ini dari file internal. Ya, tapi ini internal filenya ini tidak menggambarkan, tidak merecord date and time-nya, tapi melihat encodernya, lalu jenis bitrate-nya seperti itu. Ya, karena ini jenis file dari file audio gitu. Oke. Nah, boleh geser ke atas sedikit, Mas? Dari full metadata ini, yang tadi saudara ahli bilang kan ini metadata file internalnya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa data ini betul-betul didapatkan pada waktu kapan, dan data ini betul-betul menunjukkan komunikasi yang terjadi. Kalau nama filenya kan jelas nih, 5 Januari 2020 195211 WAV. Dari metadata ini bagaimana kita bisa mengetahui? Ini kan kita sedang ini ya, Mas Hafni sedang membuktikan, ini satu sampling aja contohnya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa data itu betul-betul data komunikasi 5 Januari 2020? Kalau memang mau dilihat itu dari tempat di mana file tersebut pertama kali dibuat, yakni di penyimpanan intersepsi yang pertama. Jadi ketika dia intersepsi itu kan tersimpan dalam, ada mesin intersepsinya ya. Itu ketika dia di record itu pasti sama dengan tanggalnya. Tapi ketika dia itu di download untuk disita, maka itu akan menjadi berubah menjadi file yang pada saat dia di download. Tapi terkait dengan masalah integritas daripada datanya, ini saya bisa buktikan, dan saya pernah membuktikan bahwa kalau untuk file jenis WAV ini atau MP4 itu ketika kita lakukan pemindahan itu tidak ada perubahan nilai hash-nya, begitu. Jadi makanya di sini yang menjadi acuan adalah nilai hash-nya. Lalu kalau memang itu tanggalnya berapa, itu bisa dipertanggungjawabkan dari tempat siapa dia disita, begitu. Mungkin keterangannya harus dibuatkan bahwa misalnya disita dari Nusapta dan dia bertanggung jawab memang itu sesuai dengan timeline yang ada di mesin. Tentunya yang di mesin itu kan kita nggak bisa sita. Ya, kenapa kami perlu tanya itu, Mas? Karena tadi kan dijelaskan bahwa ada perkembangan terbaru yang canggih begitu ya. Aplikasinya aplikasi digital forensiknya sudah pakai Oxygen Forensic Detective. Nah, dari aplikasi Oxygen ini berarti belum bisa kita lihat secara persis dari yang ada ini ya, kecuali harus cek lagi ke bagian yang melakukan penyadapan. Dari aplikasi digital ini berarti tidak bisa dilihat kapan sebenarnya peristiwa itu terjadi. Ini tergantung dari perpindahan file sebenarnya, Pak. Enggak, yang ini saja dulu contohnya. Kalau yang ini kita tidak bisa mengetahui. Kita tidak bisa mengetahui ya. Oke. Bagaimana menjelaskan tadi ada waktu yang bolak-balik? Dibuat modifikasinya lebih awal dibanding dibuatnya. Apa itu kesalahan sistem atau seperti apa? Atau salah ketik mungkin? Jadi kalau seandainya kita pertama dari sisi sumber ini dia itu pasti ada namanya created date-nya di file sistem metadatanya, file sistem metadata. Nah, misalnya itu di created-nya itu bulan Maret sebagai contoh. Lalu kita copy file itu saat ini bulan Mei. Maka itu created date-nya di media penyimpanan data elektronik yang baru, maka created date-nya itu bulan Mei, modified-nya bulan Maret, seperti itu. Jadi tadi dari tampilan saksi ahli yang kedua, hal yang sangat mengejutkan bagi saya adalah ketika ditampilkan metadata
terkait dengan penggeledahan rumah saya yang saat itu sangat heboh, berkoper-koper, dan dikatakan ada barang bukti. Itu ternyata adalah flash disk scam, dan isinya itu adalah dari metadata dokumen tahun 79 dan kemudian telah diedit pada tanggal 10 Juni 2012, sehingga berbeda dengan kehebohan yang nampak di dalam penggeledahan saat itu. Kemudian yang kedua, juga dari data rekaman percakapan antara saudara Harun Masiku dan Nur Hasan, di mana dari rekaman itu menjadi salah satu dakwaan terhadap obstruction of justice. Ternyata metadatanya adalah pada tanggal 5 Januari tahun 2020, sementara kejadiannya di dalam surat dakwaan itu tanggal 8 Januari 2020. Dan di luar itu juga banyak dokumen-dokumen yang ternyata telah diambil itu sebelum keluar surat perintah penyelidikan. Oke, jadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini menyoroti sejumlah kejanggalan tadi ya dalam barang bukti yang digunakan dalam perkara suap. Hasto mengaku kaget dalam penyataannya kepada awak media. Hasto menanggapi secara kritis soal penggeledahan rumahnya yang kala itu menjadi sorotan publik. Ia mengungkapkan bahwa barang-barang yang dibawa dari kediamannya yang sempat digambarkan dalam media sebagai berkoper-koper barang bukti ternyata hanyalah disket dan flash disk yang berisi dokumen lama. Selain itu, Hasto juga mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam metadata rekaman percakapan antara Harun Masiku dan Nur Hasan yang dijadikan bagian dari dakwaan obstruction of justice. Menurut Hasto, metadatanya tercatat 5 Januari 2020, padahal kejadiannya dalam surat dakwaan tersebut di tanggal 8 Januari 2020. Bahkan banyak dokumen yang diambil sebelum keluarnya surat perintah penyidikan yang baru diterbitkan 20 Desember 2019. Sehingga menurut Hasto, fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya indikasi rekayasa dalam penanganan kasusnya. Jadi menurut kalian gimana guys dari fakta persidangan ini guys? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.